apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Rini Khairuni. So, ini aku bakal ngelanjutin lagi ngebahas mata kuliah Ekonomi Syariah semester 4 yang sebelumnya udah sampai semester 3 dan sekarang video ini untuk semester 4. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan mata kuliahnya. Semester 4 ini kita bakal ketemu lagi dengan mata kuliah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan mata kuliah fakultas yang pertama itu ada mata kuliah Tafsir Ahkam Muamalah. Nah, mata kuliah ini kita bakal belajar tentang nanti penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan muamalah gitu, dengan jual beli, dengan pengelolaan harta gitu. Jadi di sini lebih ke penafsiran ayat-ayat Al-Qur'annya. Terus di mata kuliah ini kita juga bakal belajar tentang penafsiran ayat tentang riba, terus kayak hukum orang yang melakukan riba gitu seperti apa. Nanti kita bakal belajar penafsiran di ayat-ayat Al-Qur'an. Mata kuliah Tafsir Ahkam Muamalah ini terdiri dari 2 SKS. Yang kedua ada mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah. Nah, kalau tadi Tafsir Ahkam itu ngebahas tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, dan sekarang kita bakal mempelajari tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan muamalah. Jadi dipisah tadi antara Al-Qur'annya di Tafsir Ahkam Muamalah dan ngebahas hadisnya di Hadis Ahkam Muamalah ini. Dan mata kuliah ini kita nanti ya belajar hadis-hadis yang berhubungan dengan muamalah, terus nanti berhubungan dengan ekonomi lah istilahnya dalam Islam itu seperti apa, terus nanti hukumnya seperti apa, dan segala hal yang berkaitan dengan muamalah gitu dibahas di dalam hadis. Kita nanti mempelajari hadis-hadis yang hanya berkaitan dengan muamalah gitu di mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS juga. Hadis Ahkam Muamalah ini kita juga bakal belajar, termasuk mengebahas hadis yang berkaitan dengan jual beli, tawar menawar dalam Islam seperti apa, terus barang-barang yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan itu biasanya tuh banyak terdapat di hadis-hadis gitu. Selain di Al-Quran, di hadis juga ngebahas tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi semester 4 ini kita udah bisa mulai ambil metodologi penelitian itu untuk bikin proposal. Biasa di perkuliahan kan pasti ada, dan ini tuh aku nggak ngebahas lanjut karena ini memang di semua jurusan dimanapun di perkuliahan di fakultas manapun juga bakal ada metodologi penelitian. Jadi aku cantumin aja di semester 4 ini. Dari semester 3 juga udah boleh ambil. Jadi tergantung kita maunya di semester berapa gitu. Mata kuliah fakultas selanjutnya itu ada sebenarnya statistika. Jadi statistika itu aku lupa ngebahas di semester sebelumnya, itu yang tingkat statistika pertama. Karena nanti di semester 4, mulai semester 4 itu ada statistika kedua gitu. Jadi ada 2 jenis statistika tingkatnya gitu. Ada tingkat yang 1, ada tingkat yang 2. Dan statistika ini juga aku nggak bakal bahas karena pasti tahu gambarannya. Kita bakal belajar tentang tentang statistik gitu. Jadi di jurusan lain kayak juga ada ya statistik, apalagi di ekonomi gitu. Nah, dan ini aku nggak ngebahas lanjut, cuma ngebahas bahwa mata kuliah ini juga ada di jurusan Ekonomi Syariah. Mata kuliah fakultas sudah selesai. Sekarang kita masuk ke mata kuliah yang hanya ada di jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Yang pertama itu ada Ekonomi Makro Islam. Nah, Ekonomi Makro Islam ini sebelumnya ada mikro kan yang di semester 3 ya, kalau nggak salah ada Ekonomi Mikro Islam. Nah, di semester 4 kita bakal ketemu dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan bobot 3 SKS. Dan di sini kita bakal belajar tentang perekonomian yang ada di suatu wilayah atau negara. Itu nanti termasuk kita tema-temanya tuh bakal belajar tentang konsep pendapatan nasional, juga mempelajari tentang keseimbangan pendapatan nasional, perekonomian 2-3 sektor. Kita juga bakal belajar itu di mata kuliah ini. Selain itu kita juga bakal belajar tentang uang, tentang banknya juga sedikit, terus tentang tingkat harga, dan kita juga bakal belajar bagaimana penciptaan uang gitu. Biasanya kayak dari pencetakan uang gitu. Kita juga bakal belajar sedikit di mata kuliah ini. Juga bakal belajar tentang APBN dan kebijakan fiskal. Terus juga nanti masalah-masalah perekonomian yang ada di suatu pemerintahan,
terus bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya seperti apa gitu, kita juga bakal belajar di ini. Jadi ekonomi makro Islam ini cakupannya itu lebih gede, namanya aja makro itu jadi lebih luas gitu, lebih gede ngebahasnya, jadi kayak pendapatan nasional gitu. Kalau di mikro tadi yang sebelumnya di semester sebelumnya itu kayak cuman sekedar kayak pasar, tingkat pasar kayak gitu, yang harga tentang permintaan penawaran di pasar gitu. Jadi masih cakupan kecil mikro. Nah ini sekarang di makro itu cakupannya besar, luas, mencakup sebuah negara itu. Semua pembahasan yang ada di ekonomi makro Islam tadi, aku lupa ngasih tahu kalau perbedaannya kayak sangkut pautnya dengan syariah Islam itu seperti apa. Jadi di ekonomi makro Islam ini nanti setelah kita belajar semua yang tema-tema dari mata kuliah ekonomi makro Islam ini, nanti kayak pendapatan nasional gitu dan permasalahan ekonomi nanti dikoneksikan dengan perspektif syariahnya atau dengan perspektif Islamnya. Jadi nanti nggak hanya kita belajar tentang teori umum, teori konven gitu, tapi nanti dikaitkan dengan teori yang ada dalam Islam gitu, dicocokkan, dikoneksikan gitu. Selanjutnya ada mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, bobotnya itu 2 SKS. Nah, di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang filosofi dari ekonomi Islam yang meliputi dasar-dasar, konsep, terus sistem perekonomiannya, dan juga nanti ada juga kita bakal belajar kayak mengkaji filosofi aktivitas perekonomian gitu. Dan ini lebih ke banyak filosofinya ya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan filosofi ekonomi Islam gitu. Selain itu di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang asal muasalnya penetapan aktivitas ekonomi yang berkembang dalam Islam gitu. Nah, yang terakhir ini mata kuliah semester 4 ekonomi syariah yang terakhir itu ada studi kelayakan bisnis syariah, bobotnya 2 SKS. Di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang aspek-aspek yang menjadi pertimbangan layaknya sebuah bisnis, dan ini tuh kayak dilakukan studi gitu, apakah bisnis ini layak atau enggak, dan yang pastinya ini menurut Islam gitu, dalam perspektif Islam bisnis ini layak atau enggaknya gitu. Jadi kita bakal belajar tentang itu di mata kuliah ini. Dan ini juga seingat aku dulu waktu aku ambil mata kuliah ini pernah kayak disuruh bikin kayak bisnis gitu, dan di sini agak sinkron sama mata kuliah pengantar bisnis. Cuma bedanya kalau di pengantar bisnis itu nggak ada ngebahas dari perspektif Islamnya. Di sini kita bakal lebih kayak praktek langsung, studi langsung tentang bisnis, tentang kelayakan bisnis. Nanti dosennya ngoreksi kayak ngelihat apakah bisnis yang kita buat ini layak atau enggak. Jadi bisnisnya itu sebenarnya kita bikin bisnis boleh setelah mata kuliah ini boleh dilanjutkan lagi atau enggak gitu. Jadi untuk mata kuliah ini kita diharuskan kayak kelompok gitu bikin bisnis, dan nanti dilakukan studi kelayakan bisnis syariah gitu. Terus fokusnya itu menganalisa suatu proyek atau bisnis itu yang dilihat dari aspek-aspek kayak aspek ekonominya seperti apa, terus nanti dari segi keuangan, terus juga manajemen pasarnya. Nah, kalau dalam dilihat dari manajemen pasar itu dalam skala mikro dan makro. Jadi dilihat dari skala kecil dan skala besarnya gitu, potensinya seperti apa gitu. Nah, bisa dibilang mata kuliah ini itu penuh dengan studi dan riset gitu ya, kayak istilahnya riset lah istilahnya. Jadi kita bakal ngelihat nanti nggak hanya bisnis kita, jadi nanti setelah kita bikin sebuah bisnis dan dilihat kelayakannya oleh pengujinya atau dosennya gitu, nanti kita juga bakal masuk ke kita yang sebagai orang yang bakal meriset sebuah bisnis orang lain gitu. Jadi kayak kita nanti ada disuruh terjun ke lapangan ngelihat sebuah bisnis itu layak atau enggaknya, dalam perspektif Islam itu layak atau enggaknya. Kita juga bakal bikin studinya, bakal bikin risetnya di mata kuliah ini. Dan ini cukup menantang dan seru sih mata kuliah ini. Oke, jadi itu dia tadi mata kuliah di semester 4 jurusan ekonomi syariah. Dan masih ada 3 semester lagi ya akan aku bahas. Sabar-sabar, bakal ada 3 video lagi tentang mata kuliah. Setelahnya aku bakal ngebahas lagi tentang jurusan ekonomi syariah
dengan tema yang lainnya. So, semoga kalian suka. Kalau suka bisa like video ini, subscribe YouTube channel aku Rini Khairuni, dan aktifin lonceng notifikasinya. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen di kolom komen. Terus kalau misalnya nanti kalian pengen aku bikin video yang lain lagi itu tentang ekonomi syariah, temanya seperti apa, kalian bisa komen juga. Oke, segini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian. See you soon di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.